Selamat mendengarkan novel Dewa Perang Kunlun Nathan Clark. Bab 1871. Nasib tiga besar peringkat bumi. Meskipun banyak jenius yang sangat kuat, tapi gerakan pihak lawan telah terencana. Para jenius hanya bisa dibantai. Kecuali Jin Venel dan yang lain yang dikurung oleh Nathan Clark, serta Nana yang dibawa pergi oleh Dewan Angkasa. Semua jenius Neslandia lainnya telah menerima perhatian khusus. Bahkan tiga besar peringkat bumi yang legendaris juga mengalami penyerangan. Namun tiga besar peringkat bumi jelas berbeda dengan level dengan jenius lainnya. Ketiganya berhasil kabur dengan susah payah. Meski terluka parah, mereka berhasil membunuh semua pembunuh dan menyelamatkan diri. Tapi sekujur tubuh mengalami luka parah dan membayar harga mahal. Apa yang terjadi? Kalian tidak becus. Bisa-bisanya membiarkan tiga peringkat teratas lolos. Kalian sudah tahu, tiga besar peringkat bumi sangat hebat. Mengapa tidak mengirim lebih banyak orang ke sana? Bagaimana jika rencana kita terungkap? Pemimpin pasukan Pulau Leste sangat marah dengan lolosnya tiga besar peringkat bumi. Maaf, kami yang tidak becus. Tapi tiga besar peringkat bumi sudah tercerai-berai dan menghilang. Mereka tidak bisa kembali ke klannya masing-masing. Kita masih punya kesempatan. Pemimpin memerintahkan, segera kirim orang untuk melumpuhkan mereka. Temukan mereka sebelum orang lain mengetahuinya. Selain itu, segera sebarkan berita bahwa semua ini dilakukan oleh pasukan Dewa Iblis. Nathan Clark dikalahkan dan ditangkap, membuat 7 Dewa Iblis marah. Sehingga mereka membalas dendam dengan liar, melumpuhkan para jenius terkuat di Neslandia. Mengerti? Semua orang berteriak serempak. Sekarang tujuan kita telah tercapai. Kita telah menghancurkan masa depan Neslandia. Fondasi Neslandia akan segera terputus. Dan sekarang aliran baik dan pasukan Dewa Iblis saling berseteru. Energi dunia bela diri Neslandia akan terluka parah. Ini adalah kesempatan dunia bela diri Pulau Leste untuk bangkit. Kita akan berada di puncak dunia. Semua anggota pasukan Pulau Leste menunjukkan kegembiraan di wajah mereka. Ratusan jenius dilumpuhkan dalam semalam. Semua orang frustrasi ketika mendengar berita itu. Neslandia tiba-tiba bergolak. Kejadian ini sangat menakutkan. Ini menghancurkan masa depan dunia bela diri Neslandia. Semua kekuatan kuno sangat marah. Melihat penerusnya terkapar di tanah menjadi lumpuh. Semua orang merasa sakit hati dengan penyesalan yang luar biasa. Siapa yang melakukannya? Aku bersumpah akan membunuh mereka. Prajurit Fradron dan Dewan Angkasa juga terkejut saat menerima berita yang datang secara beruntun ini. Terutama Dewan Angkasa yang bertanggung jawab melindungi dunia bela diri Neslandia dan memastikan kemakmuran dan kejayaannya. Terutama untuk membesarkan dan melindungi generasi muda. Tapi dalam satu malam terjadi peristiwa besar yang menimbulkan kegemparan seluruh dunia. Semua jenius lumpuh. Mereka ingin mematahkan fondasi dunia bela diri Neslandia kita. Ini. Siapa yang melakukan ini? Cepat selidiki. Saat ini, berita keluar, pelakunya 7 Dewa Iblis. Pewaris Dewa Iblis ditangkap dan membuat 7 Dewa Iblis marah. Mereka melumpuhkan para jenius dunia bela diri Neslandia dalam semalam untuk membalas dendam. Begitu berita itu keluar, tidak ada yang meragukannya sama sekali. Lagi pula, di Neslandia, pasukan yang dapat melakukannya dalam semalam tidak banyak. Hanya ada Dewan Angkasa, klan Seiryu, dan pasukan Dewa Iblis. Tidak ada yang akan berpikir ancaman ini berasal dari negara luar. Tapi mereka tidak tahu, selama dunia bela diri Neslandia dalam kekacauan, gerbang negara terbuka lebar. Pasukan internasional mengalir masuk. Pasukan Pulau Leste bahkan mengatur banyak master di berbagai tempat dalam Neslandia. Itulah sebabnya ada gerakan kilat. Ini sudah direncanakan sedari awal. Semuanya telah diatur sedari awal. Semua pasukan Dewa Iblis harus dibasmi. 7 Dewa Iblis harus mati. Beraninya mereka mematahkan masa depan dunia bela diri Neslandia. Semua orang sangat marah. Apa? Pelakunya 7 Dewa Iblis. Bagaimana mungkin? Weni cukup terkejut saat mendengar kabar tersebut. Setelah 7 Dewa Iblis menerima perintah Nathan Clark, mereka terus menjaga di sisinya semalaman. Bab 1872.
Ono Ichiro menghilang. Bagaimana mereka bisa pergi membalas dendam? Terlebih lagi, Weni sudah bertanya. Perintah Nathan Clark kepada mereka adalah untuk diam tidak bergerak. Sehingga mereka tidak akan pergi balas dendam. Weni segera menyadari ada yang sedang menjebak Nathan Clark. Ternyata seperti itu. Di markas Taskun, dia sudah pernah mengatakan Nathan Clark tidak akan pernah melakukan apapun yang akan membahayakan Neslandia. Ketika Ono Ichiro yang dikurung mendengar berita itu, dia tersenyum dan berteriak, "Hidup Pulau Leste! Kita menang! Aku bunuh kamu!" Dewa Iblis Darah berkata dengan marah. "Tahan! Lupakan saja." Yang lain menghentikannya. Weni berdiskusi dengan 7 Dewa Iblis. "Sekarang kita harus memberitahu semua orang bahwa kalian difitnah. Meskipun kita terus mengumpulkan bukti, tapi buktinya tidak cukup. Sekarang pemimpin telah ditangkap. Kami sulit membersihkan kejahatan atas nama kami." "Ya, betul. Berikutnya kita akan menghadapi pembasmian yang belum pernah terjadi sebelumnya." Semua orang tidak menyadari bahwa samurai hantu muncul dan diam-diam menyelamatkan Ono Ichiro. Samurai hantu yang dikirim oleh pasukan Pulau Leste muncul. Awalnya, dia akan membunuh Ono Ichiro. Tapi sekarang dia bisa menyelamatkannya. Hah? Di mana Ono Ichiro? Mengapa bisa hilang? Ada seseorang yang dengan cepat mengetahui Ono Ichiro telah menghilang. Namun tidak ada yang menyadarinya. Selain itu, Weni masih belum mahir menggunakan kekuatan supernya. Semestinya, Weni bisa merasakan fluktuasi energi. Lagi pula, kemampuan sensoriknya adalah yang terbaik. Jika tidak salah, dia telah diselamatkan. Tempat kita sudah terungkap. Kita harus pindah secepat mungkin, kata Dewa Iblis Pedang. "Baik. Segera mundur." Semua orang pergi dengan cepat. Benar saja. Begitu mereka pergi, beberapa master datang ke tempat ini. Nathan Clark yang dikurung di penjara sangat khawatir dengan situasi di luar. Dia masih sering bertanya, tapi tidak ada yang menghiraukannya sama sekali. Brak. Pada saat ini, pintu ditendang terbuka. Naga Langit dan rombongannya mendatangi Nathan Clark dengan amarah yang menggebu-gebu. "Nathan Clark, lihat perbuatan tercela anak buahmu." Serigala hitam menggeram. "Ada apa?" tanya Nathan Clark. "Kamu dikurung oleh kami dan 7 Dewa Iblis ingin balas dendam. 578 jenius di Neslandia dilumpuhkan dalam semalam. Seumur hidup mereka tidak bisa berlatih bela diri lagi. Dan 3 besar peringkat bumi saat ini terluka parah dan keberadaannya tidak diketahui. Mereka menghancurkan masa depan dunia bela diri Neslandia dalam semalam. Brengsek, kalian para sekte sesat harus mati." Semua orang sangat marah dan berharap mereka bisa membunuh Nathan Clark. Dek. Setelah Nathan Clark mendengarnya, hatinya tenggelam. Ternyata ini adalah rencana kedua pasukan Pulau Leste untuk menghancurkan masa depan dunia bela diri Neslandia. Licik, benar-benar licik. Sementara perhatian semua orang tertuju padanya, pasukan Pulau Leste dapat melaksanakan rencana mereka. "Masalah ini aku sudah memberitahu kalian sedari awal. Ini adalah konspirasi pasukan Pulau Leste. Ini adalah rencana kedua mereka." Nathan Clark perlahan mengangkat kepalanya, menatap mereka dengan mata merah. "Aku pikir Dewan Angkasa dipimpin oleh orang-orang bijak. Sekarang tampaknya semuanya adalah sekelompok orang bodoh." "Tolol." Nathan Clark meraung dengan marah. "Nathan Clark, lancang kamu. Beraninya menghina Dewan Angkasa." Kata-kata Nathan Clark membuat marah semua orang. "Aku difitnah. Ada yang mengadu domba. Harus berapa kali aku memberitahu kalian baru mempercayaiku. Sekelompok idiot." Nathan Clark akhirnya mengutuk kasar. "Baiklah. Nathan Clark, aku beritahu. Rantai yang mengikatmu adalah rantai naga Dewa Angkasa. Setelah terkunci, selamanya kamu tidak bisa lepas. Seumur hidup kamu akan terkurung di sini. Adapun keluargamu, jangan bermimpi kamu dapat bertemu mereka lagi. Mustahil." Beberapa orang pergi dengan marah. Niat membunuh melintas di sudut mulut Nathan Clark. "Akhirnya kalian mengungkapkan isi pikiran kalian." Bersambung.